Jadi kita harus perhatikan AC, jangan sampai ada kotak yang nyalakan, jendela jangan ada yang membuka. Oke, setelah itu faktor lingkungan. Nah ini adalah setelah itu anamnesa. Kita tanya ke orang tuanya, ya. Gimana tempat tinggalnya, ya? Kenapa kita harus tanya tempat tinggal? Kalau misalkan yang daerahnya terlalu padat, ventilasinya akan kurang bagus untuk bayi, ya. Gitu. Jadi yang kita tanya bagaimana di rumah, sanitasinya, pencahayaan, ada cahaya masuk nggak bu ke rumah, gitu ya? Ada jendela nggak, gitu ya? Ventilasinya gimana, pertukaran udaranya, gitu ya? Ini yang kita tanya. Terus faktor genetik seperti riwayat penyakit keturunan, ada penyakit keturunan gitu ya. Terus kita lihat kalau misalkan bayinya memang bukan lahir di kita lihat ada riwayat kelainan kongenital atau tidak, gitu ya. Di keluarga juga ada yang cacat nggak, gitu ya, ada yang pernah punya kelainan nggak sebelumnya, ada riwayat bayi kembar nggak, gitu ya. Terus faktor sosial, di sini seperti anak yang diharapkan atau tidak. Nah kita tanya gimana ibu senang dengan kelahiran anaknya, nggak mungkin kita tanya ibu gimana anaknya diharapkan atau tidak, nggak mungkin, ya. Jadi kita tanya gimana ibu senang dengan kelahiran anak, misalkan anak kedua, gitu ya. Ini anak berapa bu sekarang di dede, gitu. Misalkan dia anak pertama, pasti kelihatan lebih excited, gitu ya. Kalau yang memang disikat. Faktor ibu dan perinatal. Nah ibu waktu hamil gimana keadaannya, gitu ya. Pemeriksaan kehamilannya di mana, berapa kali kita lihat buku KIA-nya, ya. Oke. Sampai status gizinya dan kondisi psikologis. Terus waktu faktor neonatal. Lahirnya di mana, ya, sama siapa? Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai nomor 8 ya, nomor 7 ya. Oke, kita tanya tadi dia riwayat kehamilannya gimana, kita lihat buku KIA-nya, status gizinya. Nomor 8 kita tanya dia kapan bersalinnya, kapan lahirnya, ya, persalinannya normal atau sesar atau di vakum misalkan. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan ibunya di vakum, anaknya kemungkinan mengalami apa? Kaput akademium, ya. Kalau hematom belum tentu, ya. Biasanya kaput akademium. Terus anaknya udah berapa kali menyusu, BHK-nya sudah berapa kali, BAB-nya sudah berapa kali, ya. Terus keadaan spiritual, ya. Nah ini keadaan spiritual seperti biasa pengaruh agama dalam kehidupan si ibu, ya. Untuk anamnesa, saya rasa cukup jelas ya karena teman-teman sudah pernah kan ya. Di kehamilan apalagi itu lebih banyak, jadi saya bahas sekilas. Terus pola sehari-hari ya, seperti pola istirahat ya, pola aktivitas ibu, gitu ya, pola eliminasi, nah itu juga dipertanyakan. Lalu melakukan import konsep. Ibu bayinya hari ini akan saya periksa ya dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Saya periksa dedeknya. Lalu persiapan diri memakai comek, setelah itu cuci tangan, ya, lalu memakai sarung tangan.
Sudah cuci tangannya. Taruh dulu nomor nggak? Nah, ini saya ada sektor. Apa? Lanjut ke poin 14, keadaan umum. Ukur keseluruhan postur tubuh ya. Ukurannya ini baru kita lihat dulu. Ukurannya seperti apa, juga postur tubuhnya normal atau tidak. Ini boleh. Nah, seperti biasa seharusnya tadi hanya alat. Alatnya disusun secara ergonomis. Ya, jadi saya disuruh ambil dari boxnya. Ya. Oke, nah kita lihat dulu bayinya, ya, apakah dia secara keseluruhan terlihat normal atau tidak, ya. Nah, lalu terus ototnya dia geraknya aktif apa enggak, bayinya warna kulitnya gimana, kemerahan atau kebiruan, dan nangisnya gimana, ya, apakah normal, keras atau merintih, ya. Oke, anggap ini bayinya normal. Terus kita timbang berat badan. Ingat, ketika kita timbang berat badan, apa yang harus kita perhatikan? Alatannya. Ya, alasnya, jadi jangan langsung. Sama kalau misalkan bayinya pakai apa namanya, pampers, dia pampersnya di buka, ya. Nah, terus sudah misalkan berapa kilo? Oke, nah setelah itu kita ukur panjang badan. Oke, dibuka dulu ya tangannya ya, Mak. Oke. Nah, ketika kita ukur panjang badan, jangan lupa kaos kaki dan topinya dibuka, ya. Oke. Caranya kalau kita ada yang papan, tahu nggak? Yang papan itu, nah itu bisa ya, itu ukurnya kita tinggal langsung sesuai ujung papannya. Kalau ini ujung papan terus ditarik. Tapi kalau misalkan kita pakai mesin, ya, berarti ujung nolnya itu di atas sini, ya, di ujung kepala. Nah, bayinya harus dalam keadaan lurus, ya, lurus tidurnya. Nah, karena kalau misalkan kita belokin gini berarti akan ada belokan, berarti kita ukurnya harus misalkan ditarik segini. Nah, ini nih, dari 0 sampai sini, sampai ke kaki. Kalau kaki bayi itu kan biasanya lipat, nah itu kita lurusin, ya, sampai ke kaki, ujungnya berapa, kakinya kita lurusin, ya. Ini bayinya kecil, jadi 40 cm, ya. Oke, kayak gitu ya cara meriksa ukur tinggi badan. Jadi jangan sama teman-teman dari ujung kepala gini terus ke kaki, jangan, karena ini melengkung melewati tangan, nanti hasilnya tidak akurat. Jadi taruh di tempat datar dulu, disamakan, baru diukur sampai ujung kaki, ya. Ujung kakinya sini, jadi apa sih, telapaknya harus lurus, ya. Oke, setelah itu ukur suhu, ya, biasa dengan termometer. Dengan termometer, jangan lupa ujung termometernya kita hangatkan dulu, ya. Kita suhunya aksila, ya. Nah, ini sih ya, biasa sampai bunyi. Lalu bunyi jantung anak. Anggap dia normal 36,7. Oke. Seperti biasa kita ukur berapa bunyi jantungnya yang normal. Oke. Jadi dimasukin ya ke dalam ini ya. Jangan lupa ujungnya pusat, ya, supaya tidak tinggi, ya. Oke. Kita buka yang bagian atas, ya. Perlu dibuka semuanya. Kita hitung berapa denyut jantungnya selama 1 menit, ya. Oke. Selain itu, kita juga selain ngitung denyut jantung, kita juga dengarkan apakah dia ada wheezing atau ronking, ya, ada suara yang lain gitu ya, grok-grok gitu ya, atau ada suara ngikikan, ya, gitu, kayak sesak. Nah. Boleh. Udah ada.
lingkaran kepala. Lihat dan raba bagian kepala, kesimetrisan bentuk kepalanya seperti apa ya. Apakah ada hidrosefalus misalkan ya kalau di kepala. Kita lihat bayinya, kita raba ya. Apakah ada pembengkakan atau abnormalitas atau tidak ya. Ada benjolan atau enggak ya, kita raba ya suturannya gimana, ada kaput atau tidak ya, ada sepal hematom atau tidak. Lalu kita ukur lingkar kepala ya. Nah, kita ukur lingkar kepala kalau di daftar tilik teman-teman itu ada 3 yang diukurnya ya. Kalau di daftar tilik itu ada 3. Yang pertama itu dari frontoccipito ya ke occipitalis, terus kembali lagi ke frontalis ya. Jadi gini. Nah, sini. Dari depan gini. Dari sini lingkaran kepalanya itu yang pertama ya, dari sini ke sini. Nah yang kedua itu yang pragmatika ya, dari sini ke belakang kayak bando. Nah gitu, jadi dari sini ke kepala. Oke. Nah yang ketiga itu dari mento, dari dagu ya, dari sini ke atas ke belakang. Yang pertama dari belakang ke depan seperti biasa. Yang kedua itu dari dari sini ke bawah bando. Nah yang ketiga dari dagu ke atas ya. Jadi ada 3 pengukuran kalau yang di poin 28 ya. Tapi yang paling umum di rumah sakit dilakukan adalah yang dari depan ke belakang ya. Oke. Setelah itu kita periksa mata ya. Ini nggak bisa letterku ya, jadi teman-teman yang di belakang bayangna ya. Oke. Kita lanjut ke mata, inspeksi simetris atau tidak, konjungtivanya, skleranya ya. Bagaimana warna konjungtivanya ya. Terus apakah putih atau kuning gitu ya. Kalau skleranya pucat tidak gitu ya. Kembali, kalau skleranya putih atau kuning, kalau konjungtivanya pucat atau tidak. Terus ada pus atau enggak, nanah ya. Belekan tapi yang berlebih ya, berwarna kehijauan. Bersihkan kedua mata dengan kapas ya. Bersihkan dari sudut mata ke arah dari luar ke dalam ya, dari luar ke dalam kalau mau bersihin ya. Pakai kapas yang dibasahin air DTT ya. Oke. Setelah itu bukalah mata bayi dengan kedua tangan, lihat dingin ya, dibuka. Apakah ada tanda infeksi atau tidak ya, ada perdarahan atau tidak, skleranya gimana, konjungtivanya merah muda atau tidak. Refleks pupil ya. Nah, kita cek refleks pupilnya ya, dia ngikutin atau tidak, sama seperti pemeriksaan fisik orang dewasa. Lalu refleks labirin atau mengadip dengan cara menyentuh bulu mata bayi ya saat terbuka. Jadi kita sentuh pakai atau kapas ya. Kalau misalkan ngedip berarti bagus. Oke. Setelah itu pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan telinga kita lihat apakah lurus atau tidak, ya simetris atau tidak. Kalau ini kan lurus nih, ini mata, ini telinga, gitu ya. Terus kalau kapan telinganya 2 nggak gitu, di sini cuma 1 ya. Terus ada yang paling penting adalah dari telinga keluar lurus atau tidak, ya. Karena ada yang telinganya keluar nama, ya. Kalau yang infeksi itu namanya itu. Kita raba hidungnya, tapi pelan-pelan karena kalau hidung itu termasuk rawan.
tadinya kita mau cek kata fraktur apa enggak, kalau kita yang kurang pas jadi fraktur sama kita. Ya. Selain itu pemeriksaan mulut. Pemeriksaan mulut itu simetris atau tidak, ya. Terus warnanya bukan berarti warnanya kudu pink, ya. Karena ada di beberapa daerah masih di Jawa Barat, anaknya begitu baru lahir dijelasin cabai merah. Supaya apa? Biar bibirnya pink, ya. Gitu. Masih ada, saya masih menemukan. Jadi yang penting kita cek bibirnya sianosis apa enggak. Itu yang penting, ya. Terus pemeriksaan nah, misalnya kita lihat bibir sumbing atau normal, ya. Gitu. Pemeriksaan refleks, routing dan routing, sucking dan swallowing ini bisa kita nilai sambil ibunya menyusui, ya. Kalau yang routing kita tinggal pegang pipinya di ujung bibir. Biasanya dia akan mengikuti arah tangan kita, ya. Jangan lupa makanya bibirnya harus bersih, ya. Nah, gitu. Nanti kalau misalkan yang sakit, kita lihatnya sambil menyusui, ya. Sama kenalannya. Lalu pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher, kita lihat gerakan lehernya bebas atau tidak bisa ke semua arah, gitu ya. Ada kesulitan pernapasan atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, ya. Kita palpasi lehernya sama seperti kita periksa orang dewasa, ya. Kita palpasi dan ada refleks primitif di sini yaitu refleks tonic neck, ya. Kita angkat ini bayinya, kita lihat dia udah bisa kita ada di sini juga kita angkat buat apa lagi tonic neck, ya. Yang waktu itu kita bahas di refleks, ya. Terus pemeriksaan dada, lihat bentuk dada simetris atau enggak, kebersihannya gimana, pengeluaran pada payudara dan bentuk susu bayi, ya. Oke, setelah itu kita mulai buka bajunya yang bagian dada. Lihat gerakan pernapasan, ada retraksi atau tidak, ya. Lalu ukur lingkar dada, ya. Ukur lingkar dada, caranya. Siapa itu? Nah, kayak gini. Ya, di bagian dada. Ya. Jadi dari sini ke belakang dada ke depan. Ya. Setelah itu pemeriksaan bahu, lengan dan tangan. Periksa kesimetrisannya, ya, tangan kanan dan kiri, jumlah jari tangan, ya, sudah limpah-limpah atau belum. Raba ada fraktur, pembengkakan atau tidak, pergerakannya normal atau tidak, gitu ya. Sama grasping reflex. Arahkan tangan jari telunjuk kita ke tangan bayi, otomatis dia akan menggenggam. Kalau yang refleks graspingnya bagus, ya. Jadi kita arahkan. Oke, setelah itu sistem saraf, oral, ya. Kita masih ingat kan kalau untuk kita tepuk, ya. Kita tepuk kayak gini. Ini biasanya akan kayak kaget, ya. Tangannya ke atas. Oke, boleh jangan. Nah, jadi tangannya tepuk di belakang, ya. Pemeriksaan perut. Kita lihat benjol ada benjol atau enggak, ya. Ingat, ini berarti bayi kalau misalkan kita periksa 2-4 jam berarti dia masih ada umbilical flap, ya. Gak usah kita apa-apain, ya, kalau pemeriksaan fisik doang. Nah, itu kita lihat perutnya, ya, ada perdarahan atau enggak dari si tali pusat tadi, ya. Kalau misalkan ada darah sedikit, kalau cuma sedikit nggak masalah, karena itu tadi bekas dipotong. Kalau misalkan bayinya baru 2 jam, tapi kalau perdarahannya aktif, nah itu baru yang diwaspadai, karena takut bayinya anemis, ya. Nah, terus kita lihat sekitarnya ada tanda infeksi atau tidak, ya, ada atau tidak, gitu ya. Terus kita raba perutnya, ada massa atau enggak, ada benjolan atau enggak, kembung atau enggak, ya. Oke. Terus pemeriksaan alat genitalia. Inspeksi kesimetrisan bentuk, ya, simetris atau tidak, periksa kebersihan apakah ada pengeluaran atau tidak, ya. Kalau misalkan anak laki-laki, hati-hati teman-teman, takutnya dia
lancar, tipis, ya, gitu. Nah, kalau anak perempuan, kalau misalkan ada bercak darah, ya, bercak darah sedikit dari vaginanya, itu masih normal, karena itu adalah sisa hormon estrogen dari ibu selama kehamilan, ya, gitu. Kita tanyakan pada ibunya, ibu anaknya udah pipis berapa kali? Ya, ingat, kalau dalam 6 jam pertama dia minimal harus sudah pipis sekali, ya. Tanyakan, kalau kelaminnya laki-laki, pastikan ada 2 testis ya dalam skrotumnya, kita raba, harus ada 2 testisnya, dan lihat lubang penisnya, ya, di ujung kah atau di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu berarti hipospadia, ya namanya, gitu, harus dikontrolkan, gitu ya. Normalnya adalah di ujung, ya. Terus kalau kelaminnya perempuan, berarti kita lihat labia mayoranya, labia minoranya, ya, tertutup atau tidak, ya. Terus lubangnya harus ada 3, ya, uretra, vagina, dan anus, ya. Kalau laki-laki cukup 2, lubang uretra dan anus, ya. Oke. Nah, itu harus benar-benar dicek ya, teman-teman, gitu ya. Jadi kayak misalkan testis, gitu ya, harus diraba. Lubang penis harus terlihat, karena ada yang penisnya bukan di ujung lubangnya, tapi di tengah-tengah, itu hipospadia, dan itu harus ditangani segera, ya. Terus ada yang namanya fimosis juga, ya, itu juga ada kelainan, gitu, jadi harus ditangani. Lalu pemeriksaan tungkai dan kaki, ya, simetris atau tidak kakinya, gitu ya. Pergerakannya normal atau tidak, periksa adanya fraktur atau tidak, ada tanda klik nomor 60, ya. Tapi ini dilakukan hanya bila ada indikasi. Tanda klik itu untuk memeriksa fraktur atau tidak, ya. Jadi kalau misalkan si kaki bayinya, ini kan gak bisa ya, kaku. Jadi masih ingat dalam video pijat bayi yang kemarin, ya, yang saya kasih. Nah, si kakinya itu ditekuk ke arah perut, gitu. Di sini nggak bisa nih karena dia kaku, ya. Kita tekuk, kalau ada bunyi klik, nah itu takutnya ada indikasi fraktur di paha, gitu. Makanya kalau nggak ada indikasi, nggak usah sentuh. Misalkan indikasinya apa? Misalkan bayi yang lahir sungsang, nah itu boleh diperiksa, ya. Oke, habis itu refleks Babinski dan walking, ya. Babinski yang kita periksa telapaknya, ya, sama walking angkat bayinya. Kalau kita angkat, kita taruh di permukaan. Kalau dia kayak melangkah, berarti itu refleksnya. Terus balikan bayi dengan hati-hati, pastikan bayi tersanggah, periksa pembengkakan cekungan pada tulang punggung, raba tulang belakang. Kita bisa buka bayinya, jadi buka ya bayinya. Kita balikan, pastikan bayi tersanggah, ya. Nah deh, jangan tutupin hidung, ya. Nah, kita periksa belakangnya, ya. Kita periksa punggung. Kalau teman-teman nggak berani nyanggah kayak gini, boleh dimiringin, ya. Boleh teman-teman miringin kayak gini, ya. Kalau misalkan masih takut untuk menggendong yang menyanggah, apalagi kalau misalkan bayinya besar 3,9 misalkan, lumayan agak sulit, ya. Lalu pemeriksaan anus, lihat apakah ada anus lubangnya atau tidak, ya. Tanyakan sudah buang air besar atau belum. Ingat batasnya dalam 24 jam minimal 1 kali, ya. Oke. Pemeriksaan kulit, warna kulitnya, ya. Gak usah dilihat, kulitnya bayinya putih, bayinya hitam, enggak, ya. Nanti baby shaming, ya. Kita lihat apakah bayinya warnanya kemerah atau tidak, pucat atau tidak, sianosis atau tidak, ya. Terus lihat ada vernixnya tidak, gitu ya. Kalau ada vernixnya tidak perlu dibersihkan, ya. Biarin itu jadi cadangannya buat anak, ya. Ada lanugonya nggak? Masih ingat lanugo apa? Rambut halus, ya. Ini juga biarin, nanti dia akan hilang sesuai pertumbuhannya, ya. Lalu ada pembengkakan tidak akibat cedera, gitu ya, kulitnya. Bisa kita tahu. Ada tanda lahir atau tidak, ya. Stroboid nevus, ya. Jadi dia ada warna merah, ya, muncul di bagian
tubuh warna merah kecil, biasanya suka adanya di kepala ya, atau di punggung juga ya. Teman-teman bisa, karena saya nggak bawa device, teman-teman bisa lihat ya, bisa searching kalau belum tahu. Terus ada portoan stain, pokoknya ini tanda lahir yang teman-teman gak usah kaget gitu ketika melihat itu berarti masih termasuk tanda lahir ya. Ada portoan stain ya, itu warnanya keunguan. Kalau tadi strawberry nephus itu seperti hemangioma, kalau teman-teman tahu ya, hemangioma, jadi bentuknya tuh merah gitu ya. Ada di muka biasanya sukanya dan biasanya ya. Terus kalau portoan stain warna ungu, kalau bercak mongol itu warna biru abu gelap ya. Itu biasanya di bokong, di punggung ya, di paha belakang, nah itu bercak mongol. Kalau coklat itu cafe au lait. Nah, cafe au lait itu biasanya dia warnanya coklat kayak kopi susu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, berapa nih? 4, 5, 6 ya. Terus ada Nephus ya, sama hemangioma strawberry ini sama sebetulnya sama strawberry nephus ya. Sama ada hemangioma cavernous, tapi kalau yang cavernous ini warnanya biru, kalau tadi yang strawberry warnanya merah ya. Nah itu ada beberapa tanda lahir, tapi yang paling umum adalah biasanya di bokong ya, di sini gitu ya, di tangan, sama yang coklat biasanya ya gitu. Kalau yang hemangioma biasanya kalau yang normalnya dia akan hilang, tapi kalau misalkan ada indikasi tertentu nanti udah lewat dari 6 bulan dia masih ada biasanya, itu nanti tinggal diperiksakan ke desa ya gitu. Oke, kalau sudah beres pemeriksaannya ya, pakaikan lagi pakaian bayinya ya, buka sarung tangan, cuci tangan ya, lalu berikan hasil pemeriksaan kepada ibu. Oke. Setelah itu kita practice tentang menjaga kehangatan, perawatan tali pusat, ASI eksklusif, imunisasi, tanda bahaya pada bayi baru lahir, kebersihan bayi, menjemur bayi, pijat bayi. Nah, kita practice tentang menjaga kehangatan, kita ingatkan ibunya untuk tidak membiarkan ada bagian yang terbuka ya, jendela juga, AC juga hati-hati. Terus kalau misalkan bayinya hipertermi, boleh skin to skin ya, itu yang kita ingatkan. Terus perawatan tali pusat, kita kasih tahu bahwa tali pusat boleh dimandikan ya, yang penting prinsipnya adalah bersih dan kering ya, gak perlu dikasih alkohol atau betadine dan lain-lain. ASI eksklusif kita kasih juga. Imunisasi kita ingatkan bahwa kalau yang pertama itu tadi 2 jam pertamanya adalah hepatitis B0 kalau untuk bayi ya, setelah itu nanti baru yang 1 bulan yaitu BCG ya, BCG dan polio ya, setelah itu nanti yang selanjutnya. Kita kasih tahunya dari yang terdekat aja dulu gitu, nggak usah langsung dikasih tahu sampai 9 bulan, ibunya juga lupa ya, jadi kita kasih tahunya dari yang terdekat. Terus tanda bahaya pada bayi ya, bila bayi tidak buang air besar, bila buang air besarnya warnanya abu-abu seperti aspal, bila ada kejang, bila tidak mau menyusu ya, kita kasih tahu lengkap seperti yang ada di buku KIA ya. Lalu kebersihan bayi kita kasih tahu untuk mandi minimal sehari sekali, menjemur bayi. Nah, menjemur bayi bagaimana kita practice-nya? Sudah tidak perlu dijemur 15 menit depan, 15 menit belakang ya. Sekarang ya, cukup kalau mau boleh 10 menit sampai 15 menit itu sudah depan belakang, dan gak perlu dibolak-balik lagi kalau sekarang ya, gak perlu buka baju juga ya. Kalau yang sekarang itu tidak perlu buka baju ya, tapi tetap pakai penutup mata ya, jadi tetap pakai baju aja, gak masalah ya, karena khawatir nanti ke kulit bahayanya. Lalu menjaga keamanan bayi ya, kita edukasi gendongnya, apalagi kalau misalkan ibunya anak pertama ya gitu. Takutnya dia masih belum biasa menggendong bayi. Pertumbuhan dan perkembangan, lalu kunjungan ulang ya, biasanya kalau misalkan kita meriksa bayi ini pas baru lahir, berarti kunjungan ulangnya sekitar 3-7 hari ya. Oke, setelah itu berikan afirmasi positif, kasih doa, kasih bimbingan doa maksud saya. Terus membersihkan alat-alat, dokumentasikan dan membaca alhamdulillah. Oke, itu yang praktis ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?